Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, Putra Panjalu, mahasiswa UIN SMA Banten, jurusan Bimbingan Konseling, mata kuliah Teknik Produksi Film. Nah, pada hari ini dan minggu ini, tugas minggu ini, kita akan ngebahas tentang dokumenter realistis kamera. Di dalam dokumenter ini banyak gaya-gayanya, teman-teman semua. Itu tuh ada gaya ekspositori. Nah, ekspositori ini ngebahas suatu perfilman dokumenter dengan visualnya, secara visual itu peristiwa yang nyata, tapi dalam film ini orang yang membacakan skrip-skripnya itu tidak ada, atau hanya sebagai narator saja, sebagai suaranya saja yang ditampilkan. Itu biasanya ada di media-media manapun, mau di HP, mau itu di televisi, mau itu di bioskop sekalipun. Nah, sebenarnya ini gayanya itu gabung sih sebenarnya. Expository direct cinema. Ini menjadi satu gaya yang tadi kan sudah dijelaskan tentang expository dan direct cinema. Sekarang direct cinema. Nah, direct cinema ini sama seperti hampir sama dengan expository. Namun secara pengambilan gambar dia itu lebih realistis karena kameranya itu tidak stay satu tempat, melainkan kamera itu mengikuti orang-orang yang berperan main dalam film tersebut, seperti itu. Jadi eh, ini gaya yang pertama itu expository direct cinema. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada gaya observational participatory. Nah, di dalam gaya ini, gaya dokumenter ini itu menjelaskan seperti eh, secara peristiwa filmnya itu dia peristiwanya real, tapi kameranya itu diam, hanya menetap saja, walaupun emang secara peristiwa juga real. Nah, seperti itu. Dan juga biasanya di dalam gaya observational participatory itu ada salah satu orang yang diwawancarai, ataupun ini menjadi subjek untuk dalam film tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada documentary puisi. Jadi dokumenter puisi. Dan dalam dokumenter puisi ya secara pandangan awam ya pastinya film yang berisi sajak-sajak narasi-narasi ataupun diksi-diksi yang sangat hyperbola ataupun majas, ya kan. Tapi di sini juga di dokumenter puisi itu mengandung juga makna-makna yang dalam, pesan-pesan yang dalam, dan juga secara tayangan-tayangan visual dalam film tersebut juga harus sesuai dengan maknanya, seperti itu. Contohnya misalkan ada di suatu film, contoh misalkan suatu film ada seorang anak kecil sedang bermain, terus tiba-tiba scene-nya ganti ke hujan, walaupun anak kecil ini ya, jadi misalkan nih scene anak kecil set, tiba-tiba ganti scene hujan. Nah, bisa aja secara pemaknaannya ya, walaupun anak kecil itu bermain senang segala macam, tapi di hati kecilnya itu dia sedang sedih. Nah, itu makna-makna seperti itulah ada di dalam gaya dokumentari puisi, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada yang keempat nih ya, itu ada dokumentari reflektif. Di dalam gaya ini gitu ya,
film ataupun film dokumenternya itu memvisualkan secara subjektif sutradaranya gitu, bukan secara general ataupun umum yang dipahami. Dalam artian seperti ini, ketika misalkan ada isu tentang kesehatan mental gitu ya. Nah, secara garis besar misalkan kesehatan mental itu seperti ini gitu, seperti Allah. Nah, saya sebagai sutradara itu akan membuat film tentang kesehatan mental, tapi yang versi yang secara subjektif saya sendiri gitu. Jadi di dalam dokumenter Pak Reflektif ini itu sesuai eh, subjektif dari sutradara mau dibawakan seperti apa gitu. Nah, cukup sekian pembahasan pada minggu ini dan hari ini gitu ya. Karena kita harus mengetahui secara pelan-pelan. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.